tambahkan sedikit masalah radikalisme. Kalau kita perhatikan perkembangan pada saat-saat sekarang ini, radikalisme itu kan tidak terlepas dari peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Karena radikalisme itu tidak bisa hidup di Indonesia tanpa adanya bibit-bibit yang bisa tumbuh dari bawah. Contoh saja kita ambil, kayak waktu pemboman di Bali itu kan, kalau hanya segelintir orang saja yang mengikuti paham radikalisme itu, tanpa adanya sokongan-sokongan dari bawah, bibit-bibit yang baru, itu akan pasti terputus saja pas sampai di bom Bali. Tidak akan ada lagi bom-bom yang akan lain. Tapi toh contohnya setelah bom Bali itu kan cuma hanya sekadar pembuka pintu dengan tragedi-tragedi rentetan bom-bom yang terjadi di kemudian hari. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana kita selaku orang tua, selaku pendidik pada umumnya khususnya selaku yang lebih dekat dengan anak, marilah kita bersama-sama untuk menekan jangan sampai bibit-bibit radikalisme itu bisa tumbuh di kalangan anak-anak. Karena ini sangat berbahaya sekali. Apalagi sekarang tidak bisa lagi kita pungkiri bahwa di kalangan anak-anak sekarang yang namanya gadget itu sudah boleh dikata bukan lagi barang mewah. Disitulah paham-paham radikalisme bisa tumbuh. Bagaimana kita mengawasi anak-anak? Tidak mungkin kita bisa mengawasi anak-anak dalam 1 kali 24 jam. Paling banter kita bisa mengawasi anak-anak ya taruhlah paling lama 12 jam. Sedangkan sisanya itu yang mereka selalu sibuk dengan bergelut gadget. Mana kita tahu bahwa di dalam gadget itu ada terselip paham-paham radikalisme. Jadi justru di sini saya minta kepada sesepuh-sesepuh masjid, terutama di Masjid Jamiatul Khair ini, bagaimana kita bekerja sama untuk menekan jangan sampai di kalangan kita di sini ada tumbuh paham-paham radikalisme dari kalangan anak-anak. Itu yang perlu. Karena tidak mungkin satu pohon akan tumbuh tanpa ada bibit dari bawah. Perbedaan pendapat dalam agama biasa disebut dengan masalah khilafiyah. Kata khilafiyah ini berasal dari akar kata khalafah. Ya, khalafah terdapat 127 kali di Quran dan 18 bentuk turunan. Jadi memang banyak maknanya. Jadi Quran ini sebenarnya membuka peluang untuk berbeda. Sebenarnya itu 18 maknanya, antara lain ya suksesi. Nah, ini biasa dipakai oleh orang politik ya suksesi atau menggantikan. Bisa juga bermakna melanjutkan. Bisa juga bermakna datang setelahnya. Bisa berarti meninggalkan di belakang. Bisa juga bermakna tertinggal. Bisa bermakna berbeda. Bisa kontradiksi. Membatalkan bisa juga bermakna gagal ya. Jadi banyak maknanya sesuai dengan konteks kalimat itu. Jadi perbedaan itu khilafah. Nah, ini ada ayatnya di sini pada Al-Baqarah 113 ini. Di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu laisatil nasara ala syai'in. Wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitabah. Kedua-duanya membaca kitab, sama-sama membaca kitab Taurat. Ya. Wa kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qaulihim. Jadi banyak orang yang berbicara hanya meniru tanpa pengetahuan. Ya. Wallahu yahkumu bainahum. Yaumul qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Kelak Allah menjelaskan. Jadi dia satu saat Allah akan menjelaskan. Jadi saya ambil contoh saja begini. Contoh sederhana kejadian ini. Di satu stasiun, saya tidak akan menyebut namanya supaya tidak jadi fitnah. Di stasiun televisi, saya menjadi instruktur di situ. Setelah saya pergi itu saya tinggalkan buku yang saya tulis. Di belakangan itu kepala stasiunnya itu kepala dari orang teknik. Jadi tidak tahu banyak tentang produksi program. Saya memang dari program produksi, makanya saya berani menulis buku itu. Kemudian suatu saat dia bertengkar dengan seorang penyiar yang menjadi produser. Produser ini bukan latar belakangnya program, bukan. Dia latar belakangnya penyiar. Jadi dia kepala stasiunnya itu memang dia butuhkan buku saya karena itu ilmu baru bagi dia. Dia katakan ini sesuai bukunya Pak Nur Samsu.
Itu produser bilang, saya juga merujuk ke bukunya. Jadi ini menggambarkan teks buku yang sama tapi paham berbeda. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang paling tahu maksud buku itu? Tentu Nur Samsu yang paling tahu, karena dia menulis. Kita berbeda dengan pendapat di satu ayat, siapa yang paling tahu? Kita yang paling tahu. Jadi kita, kalau kita berbeda, jangan kita mengatakan kau salah. Katakanlah saja, mungkin Anda benar, tapi saya memiliki pendapat yang berbeda. Jadi begitu. Jadi begitulah perbedaan itu. Karena apa? Karena latar belakang pendidikan, latar belakang sosial berbeda-beda. Sama dengan nomor 6. Kalau Pak Nasir lihat dari sana, dia bilang 9 ini. Saya bilang 6. Dia bilang 9. Karena posisi memandang yang berbeda. Jadi itulah. Jadi ada disebut mazhab, ada manhaj. Ya. Manhaj itu adalah cara ibadah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Kemudian beberapa waktu kemudian muncullah mazhab. Itu mazhab belakangan. Mazhab itu berasal dari kata mazhab, artinya pilihan. Jadi pilihan, masing-masing ada dasarnya. Jadi kita bisa ikut mazhab, boleh saja, tapi kita jangan fanatik dengan itu. Seperti yang dikatakan Ustaz, karena semua ada dasarnya. Hanya pilihannya, seperti tadi. Itu pura itu kan sunnah. Yang prinsip itu sama semua. Yang hanya sunnah-sunnahnya ataupun hal-hal yang bukan yang prinsip berbeda. Jadi mazhab itu berarti pilihan. Jadi di sini di Indonesia umumnya pilihannya sapi. Tapi kita begitu kita bergabung dengan berjamaah dengan, karena sebenarnya punya dasar masing-masing itu. 4 imam ini kuat dasarnya, dan begitu kita ikuti tidak masalah. Ya. Yang penting kita tidak keluar dari mazhab yang utama, karena inilah. Jadi manhaj itu artinya cara Nabi beribadah. Ya, kemudian di belakangannya lagi karena sahabat-sahabat sudah tidak ada, muncullah imam-imam. Nah, dia yang menganalisa. Nah, kita punya pilihan. Jadi ada yang bermazhab, ada juga yang tidak bermazhab. Artinya, ya ada yang tidak bermazhab. Artinya dia mengambil aturan tertentu, ya. Dan itu tidak salah. Dia tidak bermazhab, tetapi dia mengikuti apa yang dilakukan oleh imam-imam. Jadi masalah. Ada juga bermazhab. Ada yang konsisten dengan itu. Tapi tadi menurut keterangan Ustaz, suatu saat karena itu kondisional, ya. Jadi keempat imam ini berbeda tempat lahirnya, kondisi geografis, lingkungan sosial itu. Ya. Jadi itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tema kita hari ini menyangkut perbedaan pendapat. Sebenarnya tema ini kalau menurut saya sangat luas, karena akan banyak hal kalau kita mau angkat terkait perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat terkait persoalan ibadah, ada yang terkait misalnya pendapat terkait tadi terorisme dan banyak hal. Tetapi secara umum seperti yang banyak pelajaran-pelajaran terkait memandang sesuatu, saya pernah ikut. Jadi kita diberi satu gelas, kemudian diisi setengahnya. Kemudian masing-masing orang ditanya, saudara melihat apa? Saya bilang gelas terisi setengah. Pendapat pertama. Orang kedua ditanya, saudara melihat apa? Saya melihat tidak terisi setengah. Apakah yang mana yang benar? Apakah terisi setengah atau tidak terisi setengah? Kalau perbedaan pendapat ini dijadikan sebagai sebuah perbedaan, maka akan terjadilah kekacauan. Makanya barangkali dalam agama perbedaan itu adalah rahmat. Karena setiap orang, bahkan kenapa barangkali Allah menciptakan kita berbeda-beda, supaya kita saling mengenal. Begitupun juga dengan pendapat. Kalau saya kira, kenapa kita berbeda pendapat? Supaya kita bisa mengambil hasanah dari pendapat seseorang, dan itu bisa jadi barangkali kita tidak terima pada saat itu. Tapi ketika kita suatu waktu mempelajari,
perkataan orang yang kita tidak terima dengan dasar-dasar dan kita baru tahu dan betul. Dan barangkali ya itulah dasar. Jadi mengapa perbedaan pendapat tidak akan hilang sampai dunia kiamat? Karena memang begitulah. Hasanah lahir dari perbedaan pendapat. Barangkali kita melihat sesuatu, orang lain melihat yang berbeda. Misalnya sebuah tiang. Ketika kita berdiri di atas, ditanya, kamu melihat apa? Saya melihat titik. Karena dia hanya melihat titik. Ketika orang berdiri di samping, kamu lihat apa? Saya melihat keadaan garis ke atas. Begitulah barangkali kita jadi, saya anggap hasanah pemikiran yang berbeda-beda itu didasari dengan ilmu, itu menjadi kemajemukan yang kita bisa sikapi. Hari ini kita berbeda mungkin karena ketidakpengetahuan kita terhadap sesuatu. Bisa jadi besok kita menganggap bahwa mereka betul. Jadi terkait perbedaan pendapat ini, saya pikir cakupannya cukup luas. Barangkali besok, lusa kita ada diskusi, kita lebih mengerucut, Pak.